para guru, para kiai, para asatidz, para usul yang sama-sama kita hormati, yaitu PKM Masjid Al-Masjidin Bapak Al Sidi. Ada yang kita hormati guru kita Bapak Ustaz Muhammad Fahir, teman-teman hormati Ustaz Ahmad Karyati, yang teman-teman kita hormati Ustaz Haji Muhyiddin, dan juga kepada orang-orang kita, Bapak Haji Nazwan, Bapak Ibu hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat serta cinta. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih merasakan ribuan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini guna menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kebaikan di dunia dan akhirat, insyaallah. Salam dan salam mudah-mudahan selalu bersambung kepada pembawa baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini pada waktu ada nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, seperti tadi diutarakan dari awal, yaitu bahwasanya program dari Masjid Al-Rahmah sendiri, yaitu pada Ahad pagi dan Sabtu pagi diadakan kuliah subuh, dan alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah kita bulan Ramadan ini kita bisa sudah sampai pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan atau pahala atau dicatat oleh Allah dengan sebaik mungkin. Untuk itu pada pagi hari ini kuliah subuh yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz Haji Muhyiddin. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan Al-Quran. Semoga kita awali dengan Al-Quran ini, apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita dan memberikan menambah keimanan kepada kita semua. La hadiniya wa li kulli nabiyyin shalihah wa la kulli nabiyyin mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan kepada Ustaz Haji Muhyiddin kami persilakan, dan dari saya tentunya sebagai pengacara dan kekurangan kami bahwa kita akan hidup maafnya,
kasih, mohon kalian dididik dengan doa. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ajma'in amma ba'du. Sama-sama. Amin ya rabbal. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya ada dua pertolongan nanti, yaitu pertolongan Allah dan pertolongan Rasul. Syafaatullah dan syafaatur Rasul. Hadirin jamaah kuliah suruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Ibnu Abbas berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya seraya beliau berkata, "Faja'akum Ramadan syahrul Ramadan." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Pak Bu, kita sering mengucapkan kata berkah, selain juga kita mengucapkan kata-kata berkah. Amat sangat jauh berbeda berkah dengan berkah. Kalau berkah adalah pertumbuhan dan perkembangan satu nikmat dan anugerah yang menghasilkan kebahagiaan. Jadi pertambahan dan pertumbuhan, udah bertambah dia tumbuh, nikmat dan anugerah yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang menerimanya. Pertumbuhan dan perkembangan ini bisa bersifat material ataupun imaterial. Berkah tidak bisa diindra, juga bisa diindra, akan tetapi efeknya, ya, faedahnya bisa kita rasakan. Keberadaannya kecil dan sedikit, tetapi efeknya amat sangat besar. Baik, contoh misalnya begini, satu piring nasi di dalamnya terdapat berkah. Akan tetapi kita tidak tahu pada butiran mana berkah tersebut itu terdapat. Oleh karenanya, ketika kita sudah menyendok nasi dalam satu piring, kita harus menghabis. Orang-orang tua kita dulu amat sangat marah ketika kita makan, kemudian di atas piring itu masih ada butiran nasi. Tolong habisin itu, berkahnya itu ada di situ. Karena memang kita tidak tahu terdapat di mana keberkahan. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah, walaupun kecil keberadaannya yang berkah,
akan tapi efeknya amat sangat luar biasa. Makanan yang mengandung berkah menyebabkan kita bisa beribadah dengan baik. Kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya makanan yang kita makan tidak mengandung berkah, ini menyebabkan kita malas untuk beribadah. Banyak pekerjaan yang sia-sia, bahkan banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Naudzubillah, makannya sama, porsinya sama, akan tapi efeknya berbeda. Inilah yang membedakan makanan yang penuh dengan berkah dengan makanan yang tidak mengandung berkah. Oleh karenanya, karena keberkahan ini sesuatu yang amat sangat penting, maka kita selaku seorang muslim harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan dalam setiap pekerjaan dan apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan yang datangnya hanya 1 tahun sekali. Alangkah doibnya, alangkah akhirnya kita ketika bulan ini datang, ini adalah kesempatan emas kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ada beberapa langkah untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Yang pertama, keberkahan bulan Ramadan tergantung pada keberkahan bulan-bulan sebelumnya. Kita akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan apabila kita sudah mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Banyak para ulama berdoa, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah aku di bulan Ramadan. Artinya apa? Optimalisasi keberkahan bulan Ramadan tergantung pada persiapan kita di bulan-bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Coba kalau kita lihat ini, kan logis juga ya. Ketika kita menghadapi Ramadan dengan persiapan kita di bulan sebelumnya, dengan kita masuk ke Ramadan tanpa kita mempersiapkan di bulan-bulan sebelumnya, kira-kira akan mana kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Aku yakin dengan persiapan yang kita persiapkan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Ramadan kita jalankan lebih enak. Ya kan? Dari bulan Rajab, Sya'ban, jamaah kita sudah mulai rutin ya, tepat waktu. Mungkin yang tadinya tuh di bulan-bulan sebelumnya sholatnya masih pentang-pentok, ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang masih berjamaah dan lain sebagainya, walaupun tidak memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya. Kemudian bulan Rajab, bulan Sya'ban ya udah. Di bulan Ramadan insya Allah semuanya itu akan. Kemudian yang kedua, yaitu menjalankan atau meningkatkan keimanan dan ketaatan serta meninggalkan hal-hal yang dilarang.
keimanan kita terhadap sebuah pekerjaan, dalam hal ini yaitu puasa, ini akan mengantarkan kita kepada ketaatan, akan menimbulkan ketaatan, kemudian kita melaksanakannya. Bagaimana kita mau melaksanakan sebuah pekerjaan ketika kita tidak mengimani pekerjaan itu, tidak percaya sama pekerjaan itu? Oleh karenanya langkah yang kedua, kita harus percaya dengan apa? Yaitu dengan puasa itu sendiri. Setelah itu kita melaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu menjalankan adab-adab dan sunnah-sunnah Ramadan. Karena adab-adab dan sunnah-sunnah dalam sebuah pekerjaan merupakan sebagai penjaga dari keberadaan ibadah tersebut. Ya, saya ulangi lagi, bahwasanya adab-adab dan sunnah ibadah merupakan sebagai penjaga daripada ibadah tersebut. Demikian juga puasa. Ya, puasa ya, ibadah puasa sunnah-sunnahnya sebagai penjaga daripada keberadaannya kepada itu puasa sendiri, dan juga sebagai penambah pahala dan keberkahan daripada pekerjaan tersebut. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah hadis dikatakan tasahharu fa inna fis sahur barokah. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah, karena di dalam sahur itu terdapat berkah, terdapat barokah. Orang yang melakukan ibadah puasa dengan sahur, dengan tidak sahur, tentunya pahalanya ini berbeda. Dan sahur itu sebagai penjaga daripada puasa itu sendiri. Pak, Bu, ya, orang yang melakukan sahur, orang yang melakukan sahur nih, ya, karena dia mempunyai sebuah keberkahan, jarang yang tidak melakukan sholat subuh. Orang yang makan sahur, makanya disunahkan makan sahur itu udah menjelang waktu imsak, waktu subuh. Supaya apa? Supaya subuhnya tidak. Karena kan orang yang makan sahur, subuhnya lewat, habis makan sahur tiduran 11 sampai dengan jam 6 7. Kemudian yang ketiga yaitu kita memohon doa kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat banyak di doa-doa di dalam ajaran Islam yang isinya itu meminta keberkahan dari Allah. Kata salam misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma barik lana. Artinya doa ini sebagai sarana untuk kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Mohon kepada Allah. Makanya metode ini, cara ini digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu menyiarkan ibadah yang bersifat jamaah. Dalam bulan Ramadan ini banyak nih yang pekerjaan ibadah yang dikerjakan secara berjamaah.
sholat tarawih berjamaah, buka puasa berjamaah, kemudian tadarus berjamaah, banyak hal-hal yang lain. Karena mengapa? Ketika kita melakukan secara katakan berjamaah barokah, di dalam kebersamaan itu terdapat berkah. Bisa jadi begini, ketika misalnya kita mengadakan takbir bersama-sama, ya, teman yang buka bersama, teman yang tadi sudah mau buka bersama, dengan ada yang buka bersama, terbuka hati. Oh iya si anu itu dia kalau bisa jadi. Oleh karenanya, ya, langkah yang terakhir menyiarkan ibadah yang bersifat bersama-sama. Tadarus. Karena mengapa bisa jadi begini? Ketika kita sendiri kita akan kita nih, ya, tadarus sendirian berat Pak. Tetapi ketika kita lihat teman kita, apalagi bestie kita itu baca Quran tadarus, kita yakin kita ikut, walaupun mungkin baca ayat 2 ayat atau surat 2. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya berkah Ramadan ini harus kita dapatkan. Ya, mengapa berkah Ramadan ini harus kita dapatkan? Karena kalau kita lihat Pak Bu, ini yang harus kita dapatkan keberkahan Ramadan tahun ini. Karena kalau seandainya kita tidak dapatkan keberkahan Ramadan tahun ini, kita tidak bisa mengoptimalkan ibadah kita pasca bulan Ramadan. Karena sangat berat. Terlebih dikatakan pada bulan Ramadan ini kan katanya saya sampaikan sebelum lepas bulan Ramadan berarti belumnya lepas, berarti godaannya semakin berat. Karena masih kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan Ramadan tahun ini kita dapatkan dan kita bisa mengoptimalkan ibadah kita pasca bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim jami'an. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah